Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmi Anjeli, NIM 2121018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian qiraat dan qiraat sab'ah. Secara etimologis, qiraat merupakan bentuk jamak dari qiraah dan juga merupakan masdar dari qara'ah yaqra'u qira'atan, merupakan ar-rakib dalam kitab Mujman Mufradat Alfaz Al-Quran yang berarti dam al-huruf wa al-kalimat ba'diha ila ba'din fi at-tartil, atau menggabungkan antara huruf dan kalimat satu sama lain dalam bacaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, qiraat berarti bacaan atau membaca. Sedangkan secara terminologis yang dimaksud qiraat adalah membaca Al-Quran oleh seorang imam ahli qiraat berbeda dengan cara baca imam yang lain. Az-Zarqani dalam kitabnya. Selanjutnya yaitu qiraat sab'ah, adalah qiraat dengan mengucapkan tiap katanya melalui aliran atau mazhab para imam qiraat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mawadda karobbuka wa maqala. Kendati masing-masing imam punya beberapa lafal bacaan yang berbeda, dalam mushaf yang kita pakai sehari-hari tidak terdapat tanda perbedaan bacaan itu. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Widya Asya Putri, NIM 2121006. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang latar belakang munculnya perbedaan ilmu qiraat. Perbedaan cara membaca Al-Quran atau dengan istilah qiraat Al-Quran bukan tanpa sebab. Qiraat Al-Quran muncul dengan sebab situasi dan kondisi tertentu. Dari beberapa riwayat dan naskah sejarah kronologi sebab munculnya qiraat Al-Quran atau istilah qiraat dimulai pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan mengirim mazhab-mazhab ke beberapa pelosok wilayah yang dikuasai Islam, pasca penaklukan di masa Abu Bakar dan Umar, Utsman menyertakan ahli-ahli qiraat sesuai qiraat dalam mazhab itu. Qiraat mereka berbeda karena mereka mengambil Al-Quran dari sahabat yang berbeda juga. Para sahabat sendiri mengambil Al-Quran dengan qiraat yang berbeda juga. Dan ketika mereka telah menyebar di berbagai negara dengan qiraat mereka yang berbeda-beda, para tabi'in dan pengikut mereka meriwayatkan dari mereka. Karena itulah pengambilan para tabi'in berbeda dalam meriwayatkannya. Demikianlah seterusnya hingga muncul para imam qiraat. Para imam qiraat ini mengkhususkan diri dalam qiraat tertentu, kemudian mengajarkan dan menyebarkannya. Menurut Sabi As-Salih, qiraat 7 baru populer menjadi istilah pada permulaan abad kedua Hijriah, ketika penyebaran umat Islam ke kota-kota besar. Mereka membaca Al-Quran menurut bacaan masing-masing imam mereka, yang tentu saja terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain. Di Mekah, orang membaca Al-Quran menurut qiraat yang diajarkan oleh Abdullah ibnu Khasir al-Dari. Di Madinah terkenal dengan qiraat Nafi ibnu Nuaim. Di Syam terkenal dengan qiraat Abdullah al-Yashabi yang terkenal dengan nama Ibnu Amir. Di Basra, orang-orang memakai qiraat Abu Amir dan qiraat Yakub. Dan di Kufah, orang-orang memakai qiraat Hamzah dan qiraat Ashim. Mereka inilah yang dikenal sebagai imam qiraat 7. Qiraat yang diajukan para imam tersebut bukanlah hasil pemikiran mereka sendiri, melainkan terima dari guru mereka masing-masing yang tentu saja masih tali bertali dengan guru-guru sebelumnya. Dengan kata lain, mereka menetapkan qiraat itu dengan jalan makul atau melalui riwayat, bukan dengan ijtihad, dan itu pun harus diriwayatkan oleh sanad yang sahih dari Nabi. Di antara para sahabat yang terkenal sebagai qura atau ahli qiraat ialah Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Syari, dan lain-lainnya. Dari merekalah umumnya para sahabat dan tabi'in di berbagai negara belajar dan meriwayatkan Al-Quran yang disanadkan pada Rasulullah, sehingga datangnya masa tabi'in pada masa selanjutnya. Kemudian timbul suatu kaum yang menginspesialisasikan diri dalam belajar dan membacanya, bahkan akhirnya menjadi suatu ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Andri Rizky Fernando, NIM 1998. Saya dari kelompok 9
Di sini saya akan menjelaskan metode ketiga, yaitu klasifikasi qiraat. Pembagian qiraat Al-Quran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, qiraat dari segi diterima dan ditolak, merupakan bacaan yang sanadnya sahih sesuai dengan kaidah yang diserta sesuai dengan dialog Arab. Mengenai kelibatan qiraat, muat mula yang menetapkannya adalah Ibnu Mujahid tahun 324 Hijriah, Ibnu Khalawayh 370 Hijriah, Maki bin Abi Thalib 437 Hijriah, Ibnu Jasari 833 Hijriah. Penetapan tersebut mengacu pada lobit sanad dialog Arab. Macam-macam qiraat makbulah. Yang pertama, qiraat mutawatir. Kedua, qiraat masyhur. Ketiga, qiraat ahad. Adapun hukuman qiraat mutawir dan qiraat masyhur merupakan qiraat yang disepakati dibaca ketika sholat serta sesuai dengan hakikat Al-Quran. Membacanya merupakan ibadah. Sedangkan qiraat ahad sesuai dengan dialek Arab, sanadnya sah, tidak syad dan tidak ada kejanggalan, namun memiliki ras yang berbeda. Qiraat ini diterima namun tidak dibaca karena keahadannya.